Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Hanafi. Saya dari kelas F1 Manajemen, program studi Manajemen S1 Universitas Teknologi Digital dengan nomor induk mahasiswa 10120473. Saya di sini akan sedikit menjelaskan perencanaan manajemen kinerja, yaitu untuk kebutuhan tugas UTS mata kuliah konsentrasi sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sistem manajemen kinerja yaitu memberi pengetahuan mengenai perencanaan sistem manajemen kinerja dan memberikan pengetahuan pengembangan visi misi dan strategi perusahaan. Kesalahan besar yang sering dilakukan dalam proses perencanaan sistem manajemen kinerja. Yang pertama ada menelusuri keluaran yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, mengumpulkan data yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengumpulkan data yang tidak perlu. Yang keempat, terlalu menitik beratkan pada survei pelanggan. Dan yang terakhir, kelima, eksekutif yang terlalu berfokus pada ukuran detail seharusnya tanggung jawab bawahannya. Ini ada visi. Yang pertama, cita-cita sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Yang kedua, ada kegunaan visi. Yang ketiga, penyatuan tujuan, arah dan sasaran perusahaan. Yang keempat, dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya. Terus pembentukan dan pembangunan budaya perusahaan. Yang terakhir, pijakan awal dalam menyusun misi, strategi, maupun variabel dan benchmarking yang akan digunakan. Selanjutnya, kriteria visi yang baik. Yang pertama, menyatakan cita-cita atau keinginan perusahaan di masa depan. Yang kedua, singkat, jelas, fokus, merupakan standard of excellence. Yang ketiga, realistis dan sesuai dengan kompetisi organisasi. Yang keempat, atraktif dan mampu menginspirasikan komitmen serta antusiasme. Yang kelima, mudah diingat dan dimengerti seluruh karyawan serta mengesankan bagi pihak yang berkepentingan. Yang keenam, dapat menelusuri tingkat pencapaiannya. Berikutnya yaitu misi. Yang pertama, berisi pernyataan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang membuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat baik berupa produk atau jasa. Terus yang kedua, mengkomunikasikan alasan pendirian perusahaan, ke arah mana perusahaan akan menuju. Langkah penyusunan misi. Yang pertama, brainstorming. Yang kedua, penyusunan prioritas. Terus mengkombinasikan kata-kata menjadi kalimat atau paragraf. Dan yang terakhir, mengedit kata-kata. Selanjutnya, sinergi. Yang pertama ada pola rencana atau yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan. Selanjutnya, 4 elemen kunci. Yang pertama, berkesinambungan. Yang kedua, pengembangan proses. Yang ketiga, penawaran keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya, eksploitasi keterkaitan perusahaan dengan lingkungan. Selanjutnya, penilaian terhadap strategi. Ada 3 uji penerapan, yaitu yang pertama, uji nilai tambah. Yang kedua, uji konsistensi. Yang ketiga, uji keunggulan kompetitif. Selanjutnya juga ada 5 uji akademis, yaitu 1. Uji orisinalitas. Yang kedua, uji tujuan. Uji konsistensi logika, uji resiko dan sumber daya. Yang terakhir, uji fleksibilitas. Oke, sekian video ini saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih juga kepada dosen penumpu saya, Bapak Pulung Puryana, SMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.